Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adabil qabri. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwati fillah, azzani Allahu wa iyyakum. Nuwasil darsana fi ahadithil ahkam min kitabi Umdatil Ahkam li Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Wala zilna fi kitabi as-salah fi babi al-qira'ah ay fi ma yuqra'u fi as-salati. Iqra'. An Jubair ibni Mut'im, dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu annahu qala, bahwasanya beliau berkata, sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib, membaca fil maghrib, di salat maghrib, bitur, surat at-tur. Bitur yaitu dengan membaca at-tur, yaitu surat at-tur. Yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis ini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memang menyunnahkan membaca yang pendek-pendek ketika sholat maghrib. Paham ya? Jadi memang sunnahnya beliau itu membaca surat-surat yang pendek ketika sholat maghrib. Tetapi itu tidak terus-menerus, alias kadangkala juga membaca yang panjang. Paham nggih? Jadi sunnahnya ketika sholat maghrib itu membaca yang pendek-pendek, Qul huwallahu ahad atau Qul a'udzu birabbin nas kayak tadi. Tapi juga tidak selamanya pendek terus, terkadang juga membaca yang panjang seperti at-tur. At-tur itu berapa halaman? Berapa halaman? 1 lembar lebih setengah, alias 2 halaman setengah ya. 2 halaman setengah itu kalau dibaca sekitar 10 menitan. 10 menit ya berarti sama seperti sholat subuh ya, agak panjang gitu. Jubair bin Mut'im ini adalah sahabat yang yang meriwayatkan hadis ini. Yang meriwayatkan hadis ini, beliau dengar hadis ini ketika masih dalam kondisi musyrik, ketika di Mekah. Jadi Nabi membaca at-tur di mana? Ketika di kota Mekah, ketika sholat maghrib. Dan Jubair bin Mut'im, sahabat yang mulia ini, mendengarkan hadis ini ketika masih dalam kondisi kafir atau musyrik. Kemudian beliau meriwayatkan hadis ini
ketika sudah masuk Islam. Ketika sudah masuk Islam. Artinya apa? Artinya orang kafir itu hukum asalnya hadisnya tidak diterima. Paham ya? Orang kafir itu hadisnya hukum asalnya tidak diterima. Tapi kalau dia sudah masuk Islam, kemudian meriwayatkan hal-hal yang dia lihat ketika masih kafir, itu riwayatnya diterima. Bisa dipahami nggih? Kasusnya tidak hanya beliau saja, Jubair bin Mut'im, tidak hanya Jubair bin Mut'im, ada sahabat yang lain yang hadisnya sangat masyhur, yaitu Suraqah bin Malik yang mengejar Nabi SAW ketika proses hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang ngejar siapa namanya? Suraqah bin Malik. Waktu itu masih musyrik. Mengejar Nabi, setiap kali mengejar kakinya kudanya itu langsung apa? Masuk, terperosok ke dalam tanah. Sirahnya sudah sampai mana yang hari Senin? Sejarahnya Nabi enggak nyambung plus. Sampai mana? Yang hari Senin pertama enggak nyadet. Messi sampai mana? Enggak nyadet. Ya? Belum sampai, masih di awal-awal. Oke. Nah, Suraqah bin Malik ini mengejar Nabi SAW dalam peristiwa hijrah, dan dijanjikan siapa yang bisa menangkap Nabi Muhammad maka dapat hadiah 100 ekor unta. Nah, Suraqah itu ngejar, tapi setiap kali ngejar mesti apa? Kaki kudanya masuk ke dalam tanah. Kemudian bebas lagi, bebas ngejar lagi, ngejar kakinya masuk lagi ke dalam tanah, berulang-ulang sampai dia sadar innahu mahfuz, ini betul-betul dijaga. Dijaga siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ketika sebelum berpisah, Rasul menyampaikan, wahai Suraqah, kamu nanti akan pakai gelangnya Persia. Gelangnya siapa? Gelangnya Raja Persia. Dan Suraqah waktu itu masih apa? Masih musyrik. Nabi sudah menyampaikan, ente bakal pakai gelangnya apa? Gelangnya Raja Persia. Kapan ini terjadi? Tahun keberapa? Jadi dia masuk Islam, kemudian menyampaikan hadis ini. Akhirnya para sahabat tahu. Maka ketika tahun 15 Hijriah, ketika berhasil terjadi penaklukan 3 kota besarnya Persia, Qadisiyah, Nahawin, dan Madain, itu ditaklukkan semua. Dan Nahawin ini atau Madain itu kotanya dikelilingi sungai yang dalam, di tengah-tengah kota gitu. Jadi ibu kotanya itu kayak gini ya. Jadi semuanya itu sungai yang dalam, jaraknya jauh. Jadi nggak mungkin tentara itu bisa masuk ke sana. Tetapi subhanallah, pasukannya yang dipimpin sama kok itu melewati sungai tadi, sungai yang dalam itu pakai kuda, dan kudanya berjalan gini. Akhirnya orang-orang Persia yang melihat bilang apa? Diwana, diwana. Diwana artinya apa? Ini bukan lagu India ya. Apa diwana, diwana? Diwana artinya gila, gila, majnun, majnun, bahasanya kayak gitu. Jadi mereka nanti antum nggak usah pakai ini, ngolok-ngolok orang pakai apa? Diwana, diwana gitu. Gila, gila. Akhirnya ditaklukkanlah 3-3-nya, dan di dalam istana Raja Persia itu banyak sekali emas-emas yang di sana. Akhirnya betul gelang-gelang tadi dipakaikan kepada siapa? Dipakaikan kepada Suraqah bin Malik oleh Umar bin Khattab. Demi apa? Melaksanakan wasiatnya Nabi SAW. Gimana antum bayangkannya? Jadi gelangnya banyak, namanya Raja Persia ya, mungkin sampai sini gelangnya. Gini makanya dua-duanya gitu. Yaitu faedahnya jihad zaman dulu seperti itu ya. Jadi zaman dulu tuh orang itu jihad terus, perang terus. Sekarang kan nggak ada jihad.
Sekarang tidak ada jihad, setelah adanya PBB maka berhenti yang namanya peperangan. Zaman dulu jihad terus sampai orang itu nggak sempat gemuk, paham ya? Kalau sekarang nggak ada jihad jadinya apa? Pada gemuk semua. Karena nggak ada kesibukan. Baik, saya lanjutkan. Iqra. Anil Barra bin Azib, dari Barra bin Azib. Anil Barra bin Azib radhiyallahu taala anhuma anna nabiyya, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi safar, beliau sedang dalam safar. Fa shallal isya al-akhirah, maka beliau salat isya yang terakhir. Jadi isya itu ada dua ya, isya yang pertama sama isya yang terakhir. Isya yang pertama apa? Salat isya itu ada dua kali, isya yang pertama sama isya yang terakhir. Isya yang pertama namanya apa? Ya? Isya yang pertama namanya maghrib. Jadi maghrib itu namanya apa? Isya al-awwal, isya yang pertama. Yang kedua, isya yang atamah. Atamah itu waktu-waktu ngantuk. Antum kalau ngantuk jam berapa? Jam 9-an ya. Itu namanya apa? Waktu atamah. Atamah itu waktu sholat isya yang semestinya. Jadi kalau orang-orang belum ngumpul, maka zaman itu Nabi sering mengakhirkan ketika orang-orang sedang ngantuk atau waktu atamah tadi, sekitar jam 9-an itu. Itu waktu sholat isya yang dianjurkan kalau orang-orang belum pada ngumpul. Oke, saya lanjutkan. Jadi beliau sholat isya yang terakhir atau isya yang kedua, yaitu isya yang biasa kita kenal itu. Faqara'a fi ihdar rak'ataini, maka beliau membaca di salah satu rakaat bitini wazaitun. Baca surat apa? Wattini wazaitun. Fama sami'tu ahadan ahsana sautan, fama sami'tu, maka tidaklah sami'tu aku mendengarkan ahadan seorang pun ahsana sautan lebih indah suaranya, au qira'atan atau bacaannya, minhu dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bacaannya bagus. Bacanya bagus dan suaranya indah. Ya kayak tadi, masya Allah, Anas bacaannya suaranya tuh udah bagus ya. Biasanya kan sering cengok biasanya. Tadi sudah bagus lurus gini bacaannya, nggak pakai gelombang-gelombang gini. Ya, jadi kalau membaca Quran nggak usah pakai gelombang, pakai jiharkah apa, nggak perlu. Pokoknya lurus saja kayak tadi ya. Jadi lurus itu sudah enak. Antum kalau suaranya enak, ya enak aja. Nggak usah dikasih apa? Gelombang. Andan pun sama ya, nggak usah dikasih gelombang, yang lurus saja. Paham ya? Oke. Faedahnya hadis ini apa? Faedahnya hadis ini adalah tetap disunahkan sholat berjamaah walaupun sedang safar. Di mana beliau alaihi salatu wasallam ketika sedang safar, sholat isya yang terakhir ngimami orang baca surat wattini wazaitun. Berarti beliau sholatnya itu senantiasa berjamaah, baik ketika mukim atau sedang safar, sholatnya selalu berjamaah. Kemudian faedah kedua, bahwasanya menjamak sholat ketika safar hukumnya sunnah atau rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, alias tidak wajib dijamak. Paham ya? Jadi menjamak sholat
maghrib dan isya ketika safar hukumnya apa? Sunnah atau rukhsah, keringanan, bukan sesuatu yang diwajibkan. Hadis ini menunjukkan apa? Rasul salat isya tidak dijamak, tidak digabung dengan maghrib. Bisa dipahami ya? Jadi hadis ini menunjukkan Nabi alaihi salatu wassalam ketika safar tadi tidak menjamak maghrib dengan isya, alias salat isyanya sendiri, maghribnya sendiri. Kemudian yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis ini, ketika safar itu sunnahnya bacaannya tidak panjang. Paham ya? Ketika safar sunnahnya bacaannya tidak panjang. Biasanya kalau isya itu bacaannya apa? Panjang. Tapi karena ini safar, maka beliau bacanya apa? Wattini wazaitun. Bacaannya pendek. Iqra. Taib. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan, mengutus rajulan, seseorang, ala sariyah, mimpin pasukan. Jadi sebelum perang besar itu ada pasukan kecil yang diperintahkan apa? Untuk jadi mata-mata. Itu namanya apa? Pasukan apa, Pak Muji? Jadi sebelum perang besar itu ngirim pasukan kecil-kecil untuk apa? Ngecek kondisi. Itu namanya pasukan apa? Ya? Nggak tahu. Pasukan apa ya namanya? Pasukan ninja. Pokoknya Sariyah itu pasukan kecil yang dikirim untuk ngetes atau ngecek apa, memata-matai kondisi sekitar. Itu namanya Sariyah. Nah, kisahnya ini Rasul ngutus seseorang suruh mimpin Sariyah namanya. Namanya apa? Namanya Sariyah, pasukan istitlaiyah, pasukan apa ya, pembuka lah, istilahnya pasukan pembuka untuk mencari kabar atau memata-matai. Nah, fakana, pimpinan pasukan tadi, fakana yaqra li ashabihi fi salatihim. Dia itu baca untuk para pasukannya fi salatihim, dalam salat mereka. Alias dia jadi imam. Ketika jadi imam itu baca surat di dalam salatnya. Fayakhtim, maka si pimpinan pasukan tadi yakhtim, menutup solatnya bi qul huwallahu ahad. Jadi setiap solat itu mesti ditutup pakai apa? Qul huwallahu ahad. Falamma raja'u, maka tatkala mereka kembali, kan tadi diutus ya, terus kembali kepada Rasul alaihi salatu wassalam, dzakaru dzalika li Rasulillah. Mereka pasukan tadi, soalnya ini kan aneh. Ini bid'ah atau bukan? Kan tadi disuruh mimpin pasukan ya. Lah mimpin pasukan, Nabi enggak pernah baca model kayak gitu. Lah dia tiba-tiba baca apa? Qul huwallahu ahad setiap rakaat atau setiap salat. Ini berarti bikin ajaran baru atau enggak? Itu bid'ah atau bukan?
Jawabannya bid'ah. Oke. Jawabannya apa? Bid'ah. Sabar sih. Sabar sih. Jadi sahabat tadi membikin suatu perkara yang Nabi tidak pernah mengerjakannya. Maka sahabat yang lain protes atau tidak? Protes. Itu menunjukkan sahabat itu begitu perhatian kepada sunnah. Jangan dikira sahabat itu berbuat agama sakarepe dhewe, enggak ada. Mesti kalau ada yang berbuat sakarepe dhewe, jak ngadep Kanjeng Nabi, ayo menghadap. Kan gitu. Ada sahabat yang ketika perjalanan tadi melewati suatu kampung minta dijamu, nggak ada yang mau jamu. Akhirnya pimpinan sukunya kena sengatan ular. Akhirnya mereka cari obat ke sana kemari tidak dapat. Akhirnya mereka manggil pasukan kaum muslimin tadi. Maka pimpinan pasukannya meruqyah pakai apa? Al-Fatihah. Ini pernah diajarkan Nabi atau tidak? Nggak pernah diajarkan. Sahabat itu apa? Ayo ngadep. Pokoknya kalau ada perkara yang baru, mesti apa? Ayo menghadap siapa? Nabi. Bertanggung jawab. Mesti gitu. Jadi para sahabat itu nggak pernah mendiamkan perkara baru. Bukan ini sebagai dalil untuk apa? Berbuat bid'ah. Faham sampai sini? Jadi para sahabat ketika mendapati perkara baru mesti diajak apa? Menghadap kepada Nabi, mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dia lakukan. Bukan maknanya hadis-hadis seperti ini mengajak kita untuk berbuat bid'ah. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya? Oke. Jadi para sahabat itu justru ngingkari, bukan malah apa? Mengakui. Diajak menghadap kepada Nabi. Ayo kita pertanggungjawaban. Lah, Nabi tadi ketika menghadapi laporan seperti itu, bagaimana sikapnya? Jika itu sesuai syariat maka diiyakan, maka menjadi hadis takriri. Jika tidak sesuai syariat maka Rasul mengingkarinya. Dan dia menjadi apa? Menjadi perkara yang mungkar. Seperti apa contohnya? Nabi berbuat bikin sendiri. Kemudian ketika dilaporkan kepada Nabi, ternyata Nabi mengingkarinya. Contohnya apa? Kalau ruqyah pakai Al-Fatihah, terus kemudian ini ya, baca qul huwallahu ahad, dilaporkan kepada Nabi, Nabi mengiyakan, maka jadi sunnah. Ada yang dilaporkan kepada Nabi, Nabi tidak mengiyakan, justru mengingkarinya dan marah. Apa contohnya? Banyak. Satu saja. Ada 3 yang saling berjanji, saya nggak bakal nikah selamanya. 1. Yang 2, saya bakal puasa selamanya. 3, saya bakal setiap malam nggak tidur, pokoknya sholat malam full. Dipanggil sama Nabi, kalian yang bertiga ngomong kayak gitu? Iya. Maka Rasul marah, ana atazawwajun nisa, saya nikah wanita. Asum wa uftir, puasa dan juga makan. Wa akum wa anam, saya juga qiyamul lail dan juga tidur. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, maka siapa yang enggak suka dengan tuntunanku maka dia bukan bagian dariku. Jadi para sahabat itu mengajarkan bid'ah atau tidak? Jawabannya sekali-kali tidak. Karena ketika ada perkara baru mesti diajak apa? Menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditakrirkan, dipertanggungjawabkan. Ini boleh atau tidak? Itu zaman siapa? Zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah sekarang bikin acara tahlilan, bikin maulid, mau menghadap sama siapa? Sampai sini paham nggih? Mau menghadap sama siapa? Zaman Nabi masih ada yang dijadikan rujukan menghadap ketika ada perkara-perkara yang baru. Lah sekarang mau lapor sama siapa? Lawang wahyu sudah terputus. Bisa dipahami nggih? Taib. Saya lanjutkan. Jadi sahabat tadi setiap kali sholat menutup sholatnya dengan qul huwallahu ahad. Falamma raja'u, maka tatkala mereka kembali, dzakaru dzalika li Rasulillah, mereka melaporkan
hal itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasul bertanya, menjawab, saluhu, tanya dia, li ayyi syai'in sana'a dzalika, untuk apa, li ayyi syai'in, untuk apa, sana'a, melakukan, dzalika, itu, untuk apa melakukan itu. Messi udah bisa menerjemahkan. Taib. Fasa'aluhu, maka mereka bertanya kepada pimpinan pasukan tadi. Faqala, maka pimpinan pasukan tadi menjawab apa? Li'annaha, dikarenakan dia sifatur rahman, sifatnya Allah azza wajal. Jadi qul huwallahu ahad itu sifatnya Allah Ta'ala. Sebagai bentuk apa? Jadi qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad, itu sebagai bentuk pamer kita beda sama orang-orang musyrikin, kita beda sama orang-orang Nasara. Jadi sebagai identitas. Jadi surat Al-Ikhlas itu sebagai apa? Identitas kaum muslimin. Qul huwallahu ahad, identitas untuk siapa? Menghancurkan akidahnya orang-orang musyrikin. Allahus samad, Allah tempat bersandar. Lam yalid, tidak melahirkan, walam yulad, tidak dilahirkan. Untuk bantah siapa? Orang-orang Nasara dan yang semisal mereka. Sehingga Al-Ikhlas ini menjadi kebanggaan si pimpinan pasukan perang tadi. Maka dibaca terus. Kenapa? Identitas yang membanggakan. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Fa'ana, maka aku uhibbu, suka, an aqra biha, untuk membaca dengan Al-Ikhlas tadi. Faqala Rasulullah, maka Rasul mendengarkan tadi menjawab alaihi salatu wassalam, akhbiruhu, kabarkan kepada dia, annallaha, bahwasanya Allah Ta'ala yuhibbuhu, mencintai dia. Paham ya? Jadi pimpinan pasukan perang tadi kenapa kok membaca qul huwallahu ahad? Karena surat ini adalah sifatnya siapa? Sifat kebanggaannya Allah Ta'ala. Maka dia suka membaca surat ini sebagai apa? Bentuk menampakkan identitas. Maka Rasul mengatakan, kabarkan sama dia, Allah suka sama dia. Allah suka sama dia. Makanya kita mencintai Allah Ta'ala itu penting. Biar apa? Kita juga dapat cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini diantaranya pentingnya panglima perang itu punya pasukan intel atau pasukan mata-mata. Pentingnya panglima perang itu punya pasukan mata-mata untuk apa? Ngecek ombak ya, atau melihat kondisi atau mencari kabar musuh. Yang kedua, pimpinan negara itu dianjurkan ngangkat pimpinan pasukan orang yang soleh. Paham ya? Jadi pimpinan negara kalau ngangkat pembantu-pembantunya dianjurkan milih siapa? Orang yang soleh. Makanya tadi pimpinan pasukannya itu jadi imam sholat. Imam sholat itu berarti orang soleh. Paham ya? Imam sholat itu orang soleh. Karena orang itu kalau nggak soleh suruh jadi imam, belepotan. Dia belepotan. Nah ini dia bisa jadi imam sholat. Kemudian pada zaman itu imam sholat itu senantiasa pimpinan pasukan perang. Zaman itu ya, zaman awal pimpinan atau imam sholat itu adalah pimpinan pasukan atau pejabat-pejabat negara zaman itu. Beda sama sekarang ya. Yang jadi imam sholat adalah para apa? Rata-rata bukan para pejabat. Zaman itu
yang jadi imam sholat adalah para pejabat, baik yang pejabat militer maupun pejabat yang sipil. Itu yang jadi pimpinan yang jadi imam sholat adalah mereka. Menunjukkan zaman itu adalah zaman di mana pasukan kaum muslimin masih dipimpin oleh orang-orang soleh zaman itu. Kemudian di antara faedah hadis ini adalah bolehnya imam itu menjamak lebih dari satu surat dalam satu rokaat. Bisa dipahami ya? Karena tadi pimpinan pasukan perang tadi setiap sholat mesti menutup bacaannya dengan apa? Qul huwallahu ahad. Otomatis ada penjamaan atau pengumpulan dua surat dalam satu rokaat atau dalam satu sholat. Itu diperbolehkan. Jadi misalnya Ramadan ya, Ramadan pas malam ke-30 baca apa? Baca juz 30. Otomatis dalam satu rokaat itu bisa lebih dari 1, 2 atau 3 surat. Bisa dipahami ya? Itu contohnya, itu diperbolehkan. Kemudian di antara faedah yang bisa diambil dalam hadis ini adalah haramnya berbuat bid'ah di dalam agama, dan itu menjadi pondasi kaum muslimin, pondasi beragama kaum muslimin. Makanya orang-orang zaman itu ketika ada perkara yang baru mesti apa? Protes, lapor kepada siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Nabi sudah wafat, sahabat adatnya seperti itu, mengingkari apa? Mengingkari perubahan-perubahan syariat. Contohnya apa? Ketika zaman Walid bin Abdul Malik. Siapa itu Walid bin Abdul Malik? Ada yang tahu? Iya, Walid bin Abdul Malik. Siapa dia? Ya Walid anaknya Abdul Malik kan gitu. Namanya Walid bin Abdul Malik. Siapa itu? Walid bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Hakam. Ini adalah pendiri Bani Umayyah sepeninggal Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi singkat ceritanya, setelah Nabi wafat dipimpin oleh Khulafa Rasyidin berapa? 4 orang. Yang pertama siapa? Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, keempat Ali bin Abi Thalib. Ketika dipimpin Ali, ini terjadi gejolak karena di Syam itu, di Suriah sana dipimpin oleh gubernur yang bernama Muawiyah yang masih kerabatnya Utsman. Gak terima Utsman dibunuh oleh pasukan pemberontak, maka terjadi gejolak antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah. Maka ketika Ali wafat dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, salah seorang Khawarij, maka kekuasaan pindah kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hasan bin Ali yang ada di Kufah akhirnya menyatakan tanazul atau menyatakan mundur dari jabatannya, menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Akhirnya pasukan kaum muslimin menjadi bersatu lagi tahun 40 Hijriah yang namanya Amul Jamaah, tahun persatuan. Tahun apa? Tahun persatuan. Muawiyah berkuasa dari tahun 40 sampai tahun berapa? 60. Berapa tahun berkuasa? 20 tahun. Itu kekayaan negara luar biasa. Sampai Aisyah dikirimi 20.000 dirham. Piro iku? 20.000 dirham. Atau dalam riwayat yang lain 20.000 dinar. Saiki dinar sitok 4 gram seperempat. Nek 20.000 berarti pirang miliar kuwi. Kekayaan luar biasa. Aisyah menolaknya. Sahabat itu nggak ada nafsu terhadap dunia sama sekali. Kalau sekarang kita dikasih 20.000 dinar, terima atau enggak? Kalau saya terima buat bikin pondok. Saya terima biar pondoknya sekalian apa? Bermanfaat untuk kaum muslimin. Tapi zaman itu memang nggak butuh pondok. Kenapa? Semua rumah itu sudah madrasah. Paham ya? Lah sekarang madrasah itu ya di pondok. Rumah-rumah nggak bisa didik
anaknya sendiri. Zaman itu masing-masing rumah bisa didik anaknya masing-masing jadi hafid Quran. Sekarang kalau nggak di pondok nggak jadi hafid, langka. Akhirnya Muawiyah meninggal, digantikan anaknya namanya siapa? Yazid bin Muawiyah. 3 tahun meninggal, digantikan siapa? Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah ketika diserai kekuasaan oleh bapaknya tadi, dia akhirnya mundur juga. Mundur, terjadi kekosongan kekuasaan, akhirnya kaum muslimin tidak punya pemimpin. Akhirnya Abdullah bin Zubair membaiat dirinya sebagai khalifah kaum muslimin. Nah, akhirnya dari kalangan sepupunya Muawiyah tadi, sepupunya kerabatnya Muawiyah bin Abi Sufyan, yang masih kerabatnya siapa? Kerabatnya Utsman bin Affan, yang bernama Marwan bin Hakam, menyatakan mendirikan khilafah Bani Umayyah di Damaskus, Suriah. Akhirnya dia mati duluan, digantikan oleh anaknya bernama Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan punya panglima perang namanya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, yang berhasil melengsarkan, menggulingkan siapa? Abdullah bin Zubair di kota Mekah waktu itu. Lengser, habis. Kemudian kekuasaan bersatu di mana? Di Damaskus sebagai pusat pemerintahan kaum muslimin. Kemudian Abdul Malik bin Marwan meninggal, digantikan oleh siapa? Walid bin Abdul Malik. Nah, Walid bin Abdul Malik ini adalah raja khalifah yang kekuasaannya terbesar di seluruh muka bumi zaman sejarah Islam, di mana waktu itu Andalusia Spanyol berhasil masuk ke dalam kekuasaannya siapa? Walid bin Abdul Malik lewat panglima perang yang bernama Musa bin Nusair bersama salah satu anggotanya bernama Tariq bin Ziyad. Akhirnya melewati Selat Gibraltar atau Jabal Tariq. Antum mengeluh dengar sejarah seperti ini. Antum harus tahu sejarah. Walid bin Abdul Malik ini otomatis zaman itu negara Islam kaya raya atau enggak? Kaya raya, sangat kaya raya sekali. Spanyol udah masuk kok. India enggak ada apa-apanya. Cina waktu itu enggak ada apa-apanya. Semuanya takluk di bawah apa? Kerajaan kaum muslimin. Akhirnya Walid bin Abdul Malik itu merenovasi Masjid Nabawi yang asalnya sudah diperluas oleh Utsman bin Affan. Paham ya? Diperluas oleh Utsman bin Affan, direnovasi lagi sama Walid bin Abdul Malik. Akhirnya kuburannya Nabi dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam Masjid Nabawi. Waktu itu gubernur Madinah bernama siapa? Bernama siapa waktu itu namanya? Siapa namanya? Umar bin Abdul Aziz. Siapa namanya? Umar bin Abdul Aziz. Waktu itu. Nah, akhirnya Umar bin Abdul Aziz itu mensiasati bagaimana biar kuburannya tidak dihadapi langsung oleh jamaah yang sholat di belakangnya. Dikasih bikin apa namanya nih, diserongkan kayak gini. Nah, waktu itu sahabat pada ngingkari semua perbuatan siapa? Walid bin Abdul Malik, sampai anaknya Utsman bin Affan yang bernama Aban bin Utsman bin Affan ketika dihina oleh Walid bin Abdul Malik. Apa kata Walid bin Abdul Malik? Aina bina ukum min binaina. Mana bangunan kalian? Mana renovasi kalian terhadap Masjid Nabawi dibandingkan hasil karya kita sekarang? Apa kata Aban bin Utsman bin Affan? Jawabannya telak. Banaitum bina al-kanais. Kalian membangun Masjid Nabawi, merenovasinya sama seperti gereja. Karena gereja itu memasukkan kuburan di dalam apa? Di dalam gereja. Wa banaina bina al-masajid. Sedangkan kami dulu zamannya Utsman merenovasi ini, masjid ini, tapi masih pakai apa? Pakai hukum
masjid, di mana kuburan tidak masuk ke dalam masjid. Akhirnya ya ini pengingkaran yang sangat dahsyat pada waktu itu. Artinya orang-orang zaman dahulu kala, para sahabat dan tabi'in, adatnya tidak membiarkan adanya perubahan terhadap syariatnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun sama. Kaidahnya apa? Menjaga syariat ajarannya Nabi, tidak dicampur-campuri, tidak ditambah-tambahi, tidak dikurang-kurangi apapun resikonya, dan itu sudah pasti beresiko. Barakallahu fikum, diadani dulu, nanti kita lanjutkan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Iqra. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'ad, berpesan kepada Mu'ad, yaitu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Apa pesan beliau kepada Mu'ad? Mu'ad ini adalah imam di Masjid Bani Salimah. Jadi Mu'ad bin Jabal adalah imam sholat di Masjid Bani Salimah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pesan beliau kepada Mu'ad? Falaulah, seandainya sholaita, kamu sholatnya itu ngimami bi sabbihisma rabbikal a'la. Pakai surat apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Wasyamsi waduhaha, atau pakai surat wasyamsi waduhaha. Wal laili idza yaghsha, atau pakai surat wal laili idza yaghsha. Kenapa demikian? Fa innahu, dikarenakan yusalli wara'aka, yang salat wara'aka di belakang kamu, al kabir wa dhaif, ada yang sepuh kabir, wa dhaif lemah, wa dzul hajah, dan punya hajat, Artinya imam itu ketika jadi imam, dia harus tahu kondisi jamaahnya. Jamaahnya ini kondisinya fit, oke, atau ada sesuatu yang bermasalah. Bisa dipahami ya? Jadi betul-betul memperhatikan kondisi jamaahnya. Misal ada jamaah yang sakit, maka dia berusaha meringankan. Tapi sekarang jamaah yang kita ada di sini, jamaahnya fit semua atau tidak? Fit semua ya, oke ya, maka tidak ada masalah, agak dipanjangkan. Bisa dipahami ya? Artinya imam itu betul-betul dituntut betul-betul paham kondisi yang ada pada jamaahnya. Apalagi kalau jamaahnya ada yang sepuh, ada yang lemah, atau punya hidungnya mampet misalnya. Hidungnya mampet berarti apa? Sujudnya jangan lama-lama. Contoh ya, pokoknya memperhatikan kondisi jamaahnya. Antum kalau pas subuh denger ada yang surut berarti apa? Ini pertanda sujudnya jangan lama-lama. Kan sering ya, kalau subuh itu hidungnya mampet. Kenapa kok seperti itu? Padahal kan sudah sering olahraga ya. Mestinya kalau sudah sering olahraga itu badannya sehat ya. Jadi sering dipakai lari-lari kalau sore atau pagi jogging gitu, biar badannya fit. Karena badan sehat itu juga sangat membantu untuk belajar. Oke, ini contoh. Jadi imam sangat dituntut untuk memperhatikan kondisi jamaah yang ada di belakangnya. Kemudian sangat dianjurkan memberikan arahan kepada para imam. Makanya antum di sini jadi imam, ana nggak berhenti-henti ya. Antum harus apa? Harus sabar dengar ceramah ana. Kalau duduk jangan lama-lama di depan. Harus apa? Sebentar kemudian berdiri meninggalkan tempat. Itu contoh. Apalagi? Ya pokoknya ada catatan apa aja ya ana sampaikan. Kenapa? Memang tuntunannya seperti itu. Nabi senantiasa ngasih apa? Arahan-arahan kepada para imam. Kalau jadi imam gini. Antum kalau nggak di sini ya kapan prakteknya? Kan gitu. Jadi di sini itu kesempatan apa? Praktek. Apa saja yang ada di zaman Nabi usahakan dipraktekkan. Paham ya? Dan ustadznya pun sama, menyampaikan apa saja yang mungkin bisa disampaikan dalam rangka menghidupkan sunnah pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Soalnya kalau antum di kampung mungkin nggak subuh itu membaca surat atur lengkap gitu. Mungkin enggak? Ya enggak berani. Tapi kalau di pondok ya itu sangat mungkin
sekali. Kenapa? Memang lingkupnya siap untuk dijadikan sebagai tempat seperti itu. Jadi kalau enggak di pondok antum agak kesulitan menerapkan apa? Menerapkan sunnah. Itu kesempatan. Karena kalau sunnah itu enggak diterapkan, orang itu enggak tahu kalau itu ternyata adalah sunnah, sehingga dia menjadi sunnah mahjurah, sunnah yang ditinggalkan. Kemudian dilarang jadi imam itu semena-mena, merugikan kaum muslimin, memberatkan mereka, atau hal-hal yang lainnya yang tidak baik untuk mereka. Kemudian bagaimana lafadz Nabi ketika menegur tadi, falaulah sholaita, coba kamu sholatnya pakai sabbihisma rabbikal a'la. Jadi antum yang di kelas 1 SMA ya, antum jangan maksa anak seperti Nabi, susah ya, anak sering marah-marah sama antum. Jadi beda ya, Ustadz itu Nabi kan lihat kalau negur kan halus gitu, anak orangnya kayak gini, hafan. Jadi beda ya. Ya mungkin Ustadz yang lain, Ustadz Eko mungkin kalau negur sama antum agak lembut ya, kalau anak beda lagi, antum harus sabar sama anak. Jadi anak belum bisa. Jadi Nabi itu bahasanya lembut gitu, enak didengarkan, enak. Coba deh bacanya pakai apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Tapi kalau sama anak, langsung apa? Langsung ditunjuk-tunjuk gitu. Anak belum bisa. Kemudian jadi intinya di dalam mendidik ya, itu usahakan kata-katanya yang halus dan lembut. Kalau Mas Cahyo sama antum lembut atau enggak? Lembut ya, berarti cocok sama antum. Antum deket sama beliau. Ya emang wataknya orang beda-beda ya, menghiasi kehidupan ya seperti itu. Taib, sampai sini ada pertanyaan, monggo bagi yang mau bertanya dipersilahkan. Ya. Membaca basmalah jahar itu kan ada dua pendapat toh. Pendapat yang pertama, baca bismillah itu bid'ah. Pendapat siapa? Pendapat Imam Malik. Jadi bismillah itu bukan bagian dari Al-Quran, sehingga tidak perlu dijaharkan, karena yang dijaharkan adalah Al-Quran. Paham ya? Alhamdulillahirabbil alamin itu Al-Quran, itu dijaharkan. Sedangkan bismillah itu bukan bagian dari Al-Quran, sehingga tidak dijaharkan. Bisa dipahami? Ini pendapatnya Imam siapa? Imam Malik. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mengatakan dianjurkan membaca bismillah. Cuma bedanya Imam Ahmad sir, lirih. Imam Syafi'i mengatakan apa? Jahar, dikeraskan suara bismillahnya. Sehingga kalau nanti ada 2 surat atau 3 surat dalam 1 rakaat, maka ketika perpindahan surat tadi baca menjaharkan bismillah atau tidak? Menjaharkan bismillah atau tidak? Antum di sini bismillahnya jahar atau tidak? Tidak. Maka ketika berpindah bagaimana? Tidak dijaharkan. Tapi kalau antum di kampung, jahar atau enggak? Paham ya? Jadi beda kondisi, beda sikap. Bisa dipahami? Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup ya? Oke. Oke.
Ya pas ketika terjadi konflik ya berhenti itu jihad itu. Ketika Muawiyah dengan Ali itu berkonflik, ada jihad atau enggak? Enggak ada, berhenti Pak. Jihad itu berhenti. Ketika terjadi konflik antara Abdul Malik bin Marwan dengan Abdullah bin Zubair, jihad lanjut atau tidak? Berhenti toh. Kapan lanjutnya? Ketika konflik internal sudah selesai. Bisa dipahami? Pokoknya kalau masih ada konflik itu nggak ada jihad. Sejarahnya seperti itu. Ketika sudah konfliknya selesai, berhenti, salah satu pihak yang menang, itu baru apa? Ekspansi lagi. Baru ada ekspansi. Ketika masih ada konflik ya jihad berhenti Pak. Itu salah satu dampak buruk dari konflik internal. Yang jadi korban siapa? Islam dan kaum muslimin menjadi tidak ada kemajuan. Dan waktu itu subhanallah, mereka akidahnya masih bagus, mereka semangat jihadnya masih bagus ya, sehingga ketika konflik itu terjadi, jihadnya berhenti, konfliknya reda, ya jihad lagi. Ya kalau sekarang, kira-kira ada perintah jihad pada berangkat atau enggak? Enggak bakal berangkat. Kenapa? Ya karena memang jihad sudah terputus berapa tahun? Sejak tahun 45 sampai sekarang. Berapa tahun itu? Berapa tahun? 80 tahun ya. 80 tahun itu ya sudah 3 generasi Pak. Artinya generasi yang benar-benar tidak siap menghadapi yang namanya jihad. Jadi kalau sekarang ada panggilan dari penguasa untuk jihad, ya saya yakin kayaknya pada pada berbondong-bondong keluar negeri kayaknya, cari tempat yang aman. Saya beda mentalnya, sudah beda mental. Lah zaman dulu mereka sudah terbiasa sehingga ketika terjadi konflik setahun 2 tahun itu lanjut jihad atau tidak? Lanjut ya karena konfliknya nggak lama, cuma setahun 2 tahun selesai konfliknya. Habis itulah lanjut lagi. Ya kalau sekarang jihad sudah berhenti sejak tahun berapa? Ketika berdirinya PBB, jihad berhenti sampai hari ini. Ada jihad atau enggak? Hari ini ada jihad atau enggak? Ada atau enggak hari ini? Hah? Ada atau enggak hari ini? Enggak ada sekarang. Di mana enggak ada? Sekarang enggak ada pimpinan negara yang mengajak kaum muslimin berjihad melawan orang kafir, itu enggak ada sekarang. Itu udah enggak, itu berhenti sekarang. Tetapi syariat jihad itu ada sampai kiamat, paham ya? Jadi sekarang jihad itu berhenti, terputus ya selama hampir 3 generasi, tapi nanti akan datang lagi perkara itu sehingga syariat ini tetap dipelajari. Bagaimana hukum-hukumnya, adab-adabnya, kalau dapat ghanimah itu seperti apa, perbudakan itu juga dipelajari. Kenapa? Kalau ada perang, ada jihad, itu ada yang namanya apa? Perbudakan. Paham ya? Jadi hukum perbudakan itu hilang atau masih ada? Masih ada. Hukumnya masih ada dan kita harus belajar. Soalnya kalau tidak dipelajari, nanti akan terjadi peristiwa itu lagi, orang ngawur di dalam praktek perbudakan. Padahal Islam itu praktek perbudakannya sangat bagus sekali. Tidak ada syariat yang melebihi syariat Islam di dalam praktek perbudakan. Bisa dipahami ya? Jadi itu kenapa kok sampai zaman itu negeri-negeri bisa takhluk, ya karena mereka jeda konfliknya itu tidak lama. Ya kalau sekarang jeda jihadnya berapa tahun itu? 80 tahun. Sehingga manusia sekarang itu nggak tahu apa itu jihad, paham gak? Sehingga ketika ada panggilan, ya mereka nggak tahu bagaimana caranya. Enek sing go jimat, enek sing macam-macam. Lah itu mau jihad bagaimana dengan cara seperti itu? Nggak bisa. Jihad itu tauhid. Harus apa? Lillahi ta'ala. Lah sekarang karena jihad itu nggak ada, sampai orang datang ke Monas mengatakan apa? Itu jihad katanya. Ya Allah, ini kasihan. Itu nggak paham syariat jihad. Padahal jihad itu sangat jelas harus pakai apa? Bendera. Kalau bendera kita apa? Merah putih, maka kita pakai bendera apa? Merah putih. Kapan ada panggilan dari negara kita berangkat? Syaratnya apa? Yang dilawan adalah orang kafir. Tapi kalau dilawan orang sesama muslim, namanya jihad atau bukan? Jihad atau bukan?
bukan jihad kalau sesama kaum muslimin. Namanya apa? Fitnah. Perang fitnah. Jadi kalau negara memanggil kita, ayo kita berperang melawan orang kafir, namanya apa? Jihad. Tapi kalau ormas yang manggil, jihad atau bukan? Bukan ya. Tapi jihad itu di bawah apa? Bendera negara. Itu namanya jihad. Syaratnya melawan orang kafir. Kalau lawan sesama negara muslim namanya apa? Perang fitnah, bukan perang jihad. Allah a'lam bishawab. Ada yang lain lagi? Cukup? Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.